しても全部大好きがいいじゃん。みんなみんな笑った絵の子なんでライバル逆もしたよなんていいじゃん。スタジオで最強の世界をどうにもこうにも救えないからなんもいいじゃん。みんなみんな救っちゃおうのポーズでちょっといそっとつぶれない笑顔どうじゃん。100回落ちても不思議は取り乱さない本番で疲れす for everybody showtime。 Gue bukan marketing ya, tapi kayak karena gue cuma pengen sharing passion gue aja. Ini sayang banget sama Kobo loh. Iya, gue Gue tau Kobo-chan doang lagi. Gue nggak tahu nih Kobo gimana. 最多最中しよう世界も大切なファミリーつまずく日もあるよ君はまだワンダーデイしてるのローローローガラス前に切ってよなってとんがりすぎた社会 Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan di channel Dari Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa teman wawancara gue kali ini spesial ya teman-teman ya, dari mulai orangnya sampai mobilnya. Kalau lihat dari sini sih ini yang paling menarik ya, yang pernah gue wawancarain. Kemarin sempat ada mobil dengan stiker seperti ini. Kalau kalian inget itu mobil ya Aris ya, Mas Ardian Pradana atau bisa dibilang Ucup gitu. Nah sekarang kita ngobrol lagi nih dengan Mas Dilon. Harus Mas Dilon. halo Mas. Sehat ya Mas? Sehat alhamdulillah. Yo, ini adalah salah satu mobil yang selalu nongol di acara Morning Drivers Club kita. Terima kasih loh Mas. Iya, sama-sama, Udah selalu Mas hadir. Rizwan. Dengan hadir Mas Dilon ini juga ada beberapa teman-teman yang bisa dibilang stylenya sama dengan Mas Dilon. Bener ya Mas ya? Iya, Gayanya apa Mas namanya? namanya Itasha Mas. Itasha. Iya betul. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang mobil di belakang ini dengan Mas Dilon dan apa sih gaya Itasha itu dan apa yang basicnya Mas Dilon ini bergaya seperti ini mobilnya. Nah buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa support dia terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Juga yang buat lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Gitu. Tanpa berlama-lama nih, Mas Dilon. Iya. Gue mau nanya dulu nih, ini basic mobilnya apa dan tahun berapa? Oke, baik Mas. Jadi ini namanya Toyota Mark X, Oke. basic tahun 2012. Oke. Tapi gue facelift ke 2017. 2017 facelift. Betul. Oke. Bedanya apa tuh? Bedanya lebih kelihatan lebih modern, lebih tajam aja sih depannya sama belakangnya. Jadi grill, lampu, bumper, depan belakang diganti. Iya sih, tapi mobil ini adalah salah satu mobil sedan yang paling cakep menurut gua. Karena benar tadi Mas Dilon bilang, lancip-lancip banget. Iya. Jadi lebih terlihat agresif depannya. Iya. Di 2017 ini. Nah, ngomongin tentang mobil. Kenapa milih Mark X? Oke. Sebenarnya dulu gue main VNT Mas. Apa? Toyota Fortuner VNT dulu. Oke, jauh banget nih ya perbedaannya ya. Iya. Dulu Oke. dulu pengen nyoba-nyoba diesel kan. Heeh. Udah abis itu main diesel, udah modif lumayan banyak. Tapi menurut gua kayak ada yang kurang aja gitu loh. Oke. Ya kan. Terus kebetulan beberapa temen tuh ada yang pakai Mark X. Oke. Terus dibilang, coba Mark X gitu kan. Udah abis itu coba dengar suaranya, ngerasain mobil kayak wah, ini oke. Mau nggak mau gue pengen banget punya mobil ini. Beda yang lo bilang dari VNT itu terus kayak ada yang kurang tuh apa yang menurut lo kurang? Sebenarnya kayak susah jelasinnya sih Mas ya, kayak mobilnya sih kencang, mobilnya Iya. fun. Iya. Itu no denying gitu loh, tapi kayak kalau personally gue aja tuh kayak gue cepet bosan di situ, Oke. di dunia itu. Nah, makanya kayak gue pengen mencoba platform baru, terus kebetulan mobil ini menarik, harganya juga oke. Jual VNT, terus akhirnya ketemu ini gitu. Oke, jual VNT terus ketemu ini. Ada kembalian dong? Ada alhamdulillah. Nah, lu pakai mobil ini udah berapa lama? Setahun Mas. Setahun udah? Setahun. Oke, mobil ini lo ambil dalam keadaan seperti apa? Standar semua atau gimana? Standar semua. Standar semua? Iya, tapi itu jadi ceboknya lumayan banyak Mas, jadi kayak rack steel diganti, throttle body diganti. Kenapa? Throttle body-nya kemarin sempet start flapnya, jadi Gas nyangkut dong? iya, cek engine. Bahaya sih ya, gasnya nyangkut. Terus? Iya, terus map sensor ganti, Oke. kaki juga ganti, Oke. terus catnya juga dulu jelek banget Mas. Ah. Kurang kerawat dulu. Oke, berarti mobil dipakai ya sebelumnya ya? Iya, tapi sebenarnya menurut saya sih nggak juga Mas, soalnya kilometernya pas diambil tuh 42.000. Nah, ini nih teman-teman ya kan. Jadi ada dua kalau ngomongin masalah mobil low KM, antara dua, antara memang nggak pernah dipakai gara-gara rusak atau memang memang disimpan
Iya. Nah, jadi antara dua juga. Kalau mobil masalah kilometer tinggi itu belum tentu juga jelek. Jadi mobil kilometer tinggi itu antara memang dipakai terus sampai jebol atau memang karena mobilnya dipakai satu-satunya. Iya. Jadi harus dalam keadaan prima terus. Iya, betul. Gitu, dan mobil didiemin juga nggak jadi bener sih. Gitu, ya terbukti sama mobil gua yang kadang-kadang udah lama nggak gue pakai, habis gue pakai ada aja, kemarin gue pakai ada bocor lah, apalah, ada aja gitu. Setuju, Mas. Setuju. Jadi memang mobil itu enakan dipakai, asik. Harusnya ya gitu. Ya mau gimana lagi ya teman-teman ya, kadang-kadang ada aja gitu yang bikin males makin. Nah, Mas Dilon, ngomongin masalah Mark X nih, berarti kan lu dari SUV bisa dibilang. Iya, betul. Ya. Jadi sedan. Apa yang lo rasain perbedaannya? Lebih apa ya? Lebih planted ke tanah aja sih, lebih. Iya sih. Iya, lebih fun juga, Mas. Menurut gue ya lebih Funnya fun. apanya? Funnya apa ya? Gara-gara dia RWD terus kayak karena gue udah ganti knalpot kan, jadi kayak suara tuh ya gitulah, kan mini GTR kan, jadi kayak itu funnya tuh di situ. Iya, suara knalpotnya ya. Iya, suara knalpotnya. Oke. Nah, dengan berbagai macam gaya yang Mark X di Indonesia rame nih. Mark X ini adalah salah satu platform mobil yang menurut gua kalau dijadiin apa itu cakep. Iya. Gue pernah ngobrol sama Mas Devan dari Bandung. Oh iya, Mas Devan. Yang Airsus Stance gitu tuh mobilnya menurut gua cakep dengan setelan seperti itu. Nah, ngomongin setelan nih, karena lu berubah dari SUV ke sedan. Ini kan salah satu setelan mobil yang bisa dibilang masih jarang yang pakai di sini. Ngomongin masalah seperti ini nih, Itasha seperti ini dengan banyak ngomonginnya apa ya, stiker ya di mobilnya gitu dengan karakter-karakter anime, bener ya? Iya kan? Nah, yang sempat gue ngomong nih di MD sini, sebenarnya tidak ada gaya yang salah. Iya, ini gue mau meluruskan semuanya. Gue mengutip dari kata-kata dari senior gue, Mas Rifan. Gayanya tuh nggak ada yang salah, cuman beda aja, gitu. Kan pasti banyak orang ngomong kenapa di stikerin sih, kenapa nggak polos aja, gitu segala macam. Nah, apa yang mendasari lo untuk bergaya seperti ini di mobil ini? Oke. Gue tuh emang demen banget sama dunia Jepangan, Mas. Especially kayak anime gitu-gitu, culture-nya gue suka banget. Terus kayak gue liat emang orang-orang di Jepang sama di US tuh mereka mobil-mobilnya kayak gini, sampai dari yang mobil K-car sampai mobil supercar tuh pun mereka giniin kan. Terus kayak kayak lucu deh gini. Terus kayak juga pengen beda aja sih, Mas. Soalnya waktu itu udah pernah pakai setup yang MITI clean, ya emang keren sih, tapi kayak bilang lagi cepet bosen kan. Terus kayak pengen lebih colorful aja lah, hidup lah. Jadi habis itu gua dulu awal-awalnya mulainya dari Itasha Fender dulu, Mas. Nah, sebelum kita terjauh tentang itu, apa sih Itasha itu? Oke. Itasha basic itu kayak mobil yang sakit dilihat. Translationnya kasarnya ke situ. Sakit dilihat? Iya. Kayak ya kan biasa kan mobil kan clean kan, kayak Mas bilang kan. Cakep, stance atau MITI apapun itu kan. Nah, ini kan basically ya udah kayak misalnya ada MITI atau stance-nya tapi dikasih stiker gini. Jadi kayak banyak warna-warna tabrak-tabrakan gitu, Mas. Basically gitu sih Itasha itu. Oke. Apakah harus selalu karakter anime atau warna-warni aja gitu? Kapan mesin hijau, pintu biru, itu enggak ya? Itu lebih kayak mobil runner jadinya ya. Spare part jadinya. Sebenarnya nggak harus wajib anime, kayak karakter film atau kalau misalnya di culture Jepang sana tuh kan mereka kayak idol ada kayak AKB48 gitu lah ya. Nah itu kayak gambar-gambar idolnya, orangnya tuh juga ditaruh di mobil mereka. Jadi Itasha tuh basically ya culture-nya ya karakter apapun ya ditaruh di mobil gitu sih, Mas. Oh gitu? Ya kurang lebih kayak begitulah. Jadi tidak cuman karakter anime doang? Iya benar. Oh, jadi buat semua yang kayak mungkin dengan serial-serial sinetron Indonesia lo mau masukin ke sini itu juga masuk ke Itasha enggak ya? Ya bisa dibilang gitu lah. Itasha lokal. Agak kurang bagus juga jadinya. Iya, jangan coba-coba. Nah, kalau yang ini nih karakter apa yang lo masukin ke sini? Ini kebetulan nama karakternya ini Kobo Kaneru, Mas. Ini di Kobo Kaneru. Iya, Kobo. Oke. Jadi
mungkin Mas, saya tanya Mas kayak tahu kayak streamer kayak Bang Windah gitu-gitu kan yang kayak main game, live stream. Nah, Kobo tuh basically kayak dia live streamer, orang beneran di belakangnya, tapi dia live streamnya tuh pakai avatar anime kayak gini, Mas. Oke. Cewek tapi kan? Cewek. Oh iya. Orang Indonesia juga dia. Oh, orang Indonesia juga? Orang Indonesia dia. Oke. Oh, gue baru tahu loh. Gue pikirin ini karakter dari Jepang. Enggak, ini karakter ini memang dibuat sama orang Indonesia. Ini gue jelasin agak teknikal dikit nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Oke. Jadi Kobo tuh dia tuh talent streamer. Namanya culture ini namanya virtual YouTuber Mas. Oke. VTuber. Nah itu dia ada agensi di Jepang namanya Hololive. Oke. Nah Hololive tuh ada cabang di Indonesia. Oke. Nah jadi Kobo itu salah satu talent di cabang Indonesia sini gitu. Dia tuh baru debut tahun 2022 lalu. Oke. Nah terus gue awalnya nonton dia, gue suka personality-nya, gue suka karakter desainnya. Terus gue kebetulan ada sedan, yaitu makanya gue pengen itasain dia di sini, dedikasiin mobil ini buat dia gitu. Keren banget lah ya mendedikasikan mobilnya buat dia. Iya. Mas nggak kenal? Sebenarnya kalau orangnya langsung tuh nggak kenal, tapi kayak Kobonya tuh gue udah pernah kayak ikutan meet and greet gitu Mas. Ada acara meet and greet tapi dia ada via meet Zoom. and greet-nya? Iya. Virtual? Iya, jadi misalnya kayak ini gua, terus ini ada TV, terus dia pakai Zoom, tapi pakai avatar anime dia ngobrol ke gua gitu. Kenapa nggak di rumah aja Mas? Kenapa di tempat itu? Ya emang soalnya kalau ngomong teknikal lagi kayak emang orang-orang yang virtual YouTuber itu biasanya mereka emang privasinya buat dilindungi, mereka lebih pede pakai avatar mereka ini Mas gitu. Oke. Sampai sini jelas ya? Iya. Videografer gue ketawa-tawa. Lu nggak mau jadi, kita harus bisa bikin kayak gituan ya kan? Lu nggak mau Im jadi talentnya? kurang cocok avatarnya dia kayak gini. Nah, ini berarti banyak ya yang kayak gitu ya? Iya, ini tren yang virtual YouTuber ini, VTuber ini lagi naik di Indonesia kebetulan Mas. Especially yang kayak Kobo gini di Hololive tuh lagi naik banget di Indonesia gitu. Oke. Dan lo mendedikasikan ini desainnya semua segala macam. Nah, ngomongin masalah desain, desainnya kan menarik banget nih. Desain ini lo bikin sendiri atau gimana? Kalau desain ini gue komisi sama temen-temen di Build by Apps yang itu Mas Bram yang di video MDC ini Build by Apps itu. Apps berarti. Iya Build by Apps. Kalau Apps berarti nggak hoki jatuhnya ya. Iya, gue sama mereka Mas komisi. Nah ini komunitas atau apa? Build by Apps tuh kayak lebih kayak ini kayak tim gitu. Mereka specialty-nya buat Itasha gitu. Jadi mereka ada customer di US, ada di Jepang, ada di Eropa juga. Oh iya? Iya. Desain untuk ini? Iya, mereka ada ya itu kayak ngerjain di US tuh ada customer mereka pakai LC 500. Oke. Ada RC, Lexus RC gitu-gitu. Di Europe juga ada, di Jepang juga ada gitu. Nah ini gue kebetulan customer kelima di Indo. Wow, lu tergabung di situ juga? Ya udah hitungannya udah masuk ke family-nya Build by Apps lah hitungannya lah. Keren. Jadi ini desainnya dari dia. Iya. Betul. Baru lo pasang stiker, kata mas stiker desainnya menyesuaikan. Iya. Pokoknya waktu itu gue konsepnya tuh pengen ini kan version 2 dari Itasha gue Mas. Jadi ini gue mau lebih wow lagi dibanding versi pertama gue. Jadi mau lebih banyak warna, karakternya lebih banyak, lebih ngepop gitu. Oke, ini sebenarnya sih ngomongin masalah cakep, gue sih suka sih dengan kayak gini nih setelannya. Karena ya dia bener juga kata Mas Dilan tadi, di luar juga banyak sih mobil yang kayak gini dan gue sangat menghargai kreativitasnya sih. Jadi ini menurut gue cakep. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, kalau yang tadi nih Build by Apps ini nih, buat teman-teman yang misalnya tertarik untuk mendesain mobilnya seperti ini, bisa menghubungi Build by Apps itu? Bisa. Di Instagram ada mereka. Oke. Jadi buat lo yang tertarik dengan bergaya seperti ini, bisa langsung hubungin mereka ya. Nah, ngomongin masalah pakem nih. Ini gue kan masih buta banget ya masalah ini nih. Ngomongin masalah pakem Itasha itu, apa yang harus lo pakai atau lo lakuin sampai lo bilang, oh ya mobil lo bener nih bergaya Itasha? Sebenarnya Itasha tuh alirannya banyak Mas. Kayak di Jepang tuh
ada yang bener-bener mobilnya ini polos banget. Tapi dia tasnya cuma literally kaca belakang doang. Oke. Kaca belakang doang ada, atau misalnya kayak Itasha velg doang pun juga ada. Apa tuh Itasha? Maksudnya itu stiker? Iya, atau jadi apa? kayak misalnya velg ini dia di palangnya di Itashain. Oke. Iya, sampai di Jepang tuh ada yang gila juga, dalamannya ini barrelnya tuh ada yang di Itashain juga. Di bagian dalam. Iya, di bagian dalamnya tuh di Itashain juga. Oh keren ya. Berarti gue lihat ada beberapa yang ada interior juga. Iya, betul. Segala macam gitu-gitu ya. Iya. Jadi Itasha itu adalah bisa dibilang adalah idol anime gitu yang diituin ke kendaraan kalian atau gimana? Ya lebih kayak misalnya contoh gua kayak gua kan suka banget sama Kobo nih. Iya. Ya mobil ini gua buildnya konsepnya seputar Kobo gitu loh. Bener-bener kayak gua coba Kobo misalnya karakternya kayak gimana, gua aplikasin warna-warnanya dia gitu-gitunya kalau palette tuh ke mobil ini gitu mas. Oke. Detail-detail kecilnya kalau menurut gue Itasha tuh kayak little details tuh matter menurut gue. Keren. Berarti lo harus tentuin dulu idolnya siapa, apa yang mau lo terapin. Nah di situ biasanya ada. Ya memang sih kalau karakter itu kan kayak ada warna yang menggambarkan dia banget, gitu-gitu segala macam. Iya, Nah bener. itu yang diaplikasikan. Betul. Oke. Nah sejauh lo main ini nih dengan komunitas ini udah ada berapa mobil yang kayak gini? Atau udah berapa kayak misalnya ramenya tuh di Jakarta atau di mana? Ini seputar Indonesia aja. Iya. Kalau di komunitas gue tuh kan kita namanya Muntep kan. Itu kita biasa nongkrong di BSD atau di PIK. Kita mobil ada 10-an kalau nggak salah. Nah itu nanti kayaknya pelan-pelan nanti teman-teman yang belum Itasha itu juga di grup gue tuh kayak pada mau tertarik juga gitu pelan-pelan. Virusnya mulai menyebar gitu mas. Gue kemarin sempat ketemu di Bintaro. Mungkin komunitas lu juga mungkin dengan mobil yang mirip-mirip seperti ini. Gue lagi di di mana? Burger King, benar. Itu di situ gue ketemu tuh ada beberapa mobil kayak gini. Pas banget gue lagi foto-foto sama Jomat AL86 nya. Tapi mobil ini nggak ada nih, lo nggak ada gitu. Makanya gue bilang, oh lu di sekitaran BSD dan Bintaro. Iya, kalau gue di BSD Oh, oke. Nah, kan lu bilang pertama kali mobilnya dapat catnya jelek. Ini lu cat dulu, apa langsung lu stikerin atau gimana? Atau stiker full body? Perjalanannya sebenarnya panjang banget mas. Oke. Jadi kayak gua stiker itu habis gua benerin beberapa catnya dulu. Itu yang kayak gua bilang ini bener-bener cuma di sini doang waktu itu. Fender sini doang kecil banget stikernya. Karena gua dulu ya gua bilang masih malu kan. Belum berani banget gitu. Belum pede lah ya kan. Terus udah habis itu gua rapi-rapiin catnya. Baru Itasha yang pertama yang V1,5 lah. Oke. Ya itu yang biasa dulu kalau misalnya gua ke MDC tuh yang velg biru dulu. Iya. Nah itu baru yang ini yang V2 gitu. Oke, berarti ini dicat di sol-sol aja, habis itu baru pasangin stiker. Iya, jadi kemarin tuh yang parah nih bagasi, atap sama kap mesin aja sih sebenarnya. Oh, berarti mobilnya kejemur ya? Kayaknya iya deh. Soalnya bintik-bintik gitu mas, cacatnya itu gue rapi-rapiin lagi. Oke. Tapi kayak kanan kiri sih aman sih. Ini berarti stiker ini nggak full body, hanya yang bergambarin aja stikernya. Iya betul, ini kayak ini bagian stiker sini-sininya doang. Oh, oke. Nah, tapi mobil ini teman-teman nggak cuma stiker doang. Jadi kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol singkat sama Mas Dilon. Oke, kita jelasin lagi deh. Untuk bodinya apa aja yang udah lu ganti? Apanya maaf? Bodinya. Dari bodinya apa aja yang udah lu ganti? Oh itu modifannya. Facelift Mark X tuh yang bumper depan, Oke. grillnya, sama lampu. Kalau bagian depan? Iya, kalau bagian Oke. depan. Itu kalau ngomongin masalah facelift, lampu kap mesin perlu ganti nggak sih? Enggak, ini bener-bener plug and play. Oke, jadi hanya penggantian bumper. Jadi lampu ke bawah ya berubahnya ya? Iya. Lampu ke bawah gitu. Jadi kap Iya. mesinnya sih sebenarnya sama, fender pun sama. Bener-bener nggak ada yang diganti. Oke. Bener-bener cuman lampu lama dicopot, lampu baru dimasukin, rewiring dikit, udah, that's it. Sama bumper? Iya, udah. Sama grill? Oke, bagian belakang? Bumper sama lampu doang. Bumper sama lampu? Iya, that's Side it. skirt ada perubahan nggak? Sama sekali nggak ada mas, ini bener-bener standar. Oke. Jadi untuk body ini lo facelift ke 2017? Iya, itu trimnya namanya RDS. Oh. RDS 250. Oh ini nih? Iya. Tipenya? Tipenya. Oke. Nah ini
karena baterai body udah kita bahas, nah sekarang kita ke engine. Kan tadi lu sempat mention kalau ini mini GTR. Iya, kurang gitu lah. Iya kan. Nah, kalau dari engine apa aja yang dulu ganti? Sebenarnya nggak banyak mas, paling cuman kayak remap, terus ganti filter KNN sama catback exhaust diganti. Catback exhaust. Iya, jadi di belakang header. Pakai apa? Pakai custom dari Sokudo exhaust di BSD. Oke. Untuk tailpipe? Sokudo juga? Sokudo juga, ini custom full Sokudo. Oh, oke. Full. Untuk bahan dan ukuran sama seperti standarnya atau gimana? Gua naikin ke 2,5 kalau nggak salah. Oke, pakai stainless kalau nggak salah. Oke, stainless ya. Makanya suaranya pasti lebih enak karena ini bawahnya udah physics kan? Iya, udah physics. Iya kan? Jadi growlnya tuh pasti akan lebih enak kalau pipanya digedein. Iya Kan? Betul. Gitu. Nah, untuk si air filternya lu pakai replacement atau open air? Replacement aja mas. Replacement? Replacement aja. Bener sih, jadi lebih enak juga dilihatnya kalau mobilnya standar gitu ya. Jadi tetap boxnya masih enak. Terus kalau mobilnya Matic, kayaknya gue lebih prefer pakai replacement. Iya, kalau gue nggak terlalu banyak gitu jadinya. Iya, soalnya keep it simple aja sih mas. Maksudnya Betul. gue nggak mau terlalu ribet juga. Kalau yang setahu gue kayaknya kalau replacement, kalau open takutnya gampang panas kan. Iya apalagi sih. di Jakarta gitu kan. Iya sih. Buat macet-macetan takutnya nggak enak. Iya benar. Udah gitu kan tetap yang tadi Mas Didon bilang, mobilnya jadinya lebih klimis aja kalau dibuka. Dalamannya tetap lo mikirin si flow dari udaranya lebih bagus karena si replacement tadi. Iya. Gitu, ya kan? Remap. Setelah di remap udah di dyno? Iya, itu remapnya di dyno sekalian. Naik berapa HP? Jadi waktu itu remapnya di Elika Performance, itu standarnya pas sudah dulu sistemnya X-Pipe mas, knalpotnya itu 155 WHP. Terus tapi waktu itu emang gue minta remapnya nggak yang agresif, jadi cuma minta tune ke 95 aja. V-Power. Oh, saat pakai RON 95? Iya. Sekarang sih juga masih RON 95, tapi gue nggak mau yang 98, takut ya itulah nyesuaiin budget lah. Berarti ini tune untuk RON 95? Iya, soalnya sebenarnya bisa 92, tapi buku manual dari Toyota ini mintanya 95, jadi ya udah tune-nya 95 aja. Bener sih, lebih aman ya. Iya, nyari aman aja lah. Nah, untuk kenaikan HP ada? Naik jadi 160 WHP sih mas. Naik 5? Iya, naik 5. Naik 5 WHP? Naik 5 WHP. Oke lah, susah loh nyari naik 5 WHP itu. Oh, itu kalau boleh kasih catatan, itu dulu pakai filter standar. Setelah di replacement belum dyno lagi? Belum dyno lagi. Lebih enak tapi? Kerasa udah lebih enak mendingan. Kerasanya lebih enak, bener. Nah, kalau engine kan untuk sampai step situ. Untuk interior ada perubahan nggak? Kalau interior paling perintilan-perintilan kayak gua ganti kursinya ke Recaro. Ini Recaro apa? SPJJ. Itu terus gua ganti shift knob-nya ke yang Gazoo Racing punya. Sama apa namanya? Start stop button pakai TRD punya. Nah, ini SPJJ-nya apa? SPJJ yang apa? Bekas Accord Euro kalau nggak salah. Ijo tengahnya? Enggak sih, hitam. Udah di retrim ini, tapi pakai bahan Recaro juga. Oke. Soalnya harusnya Accord Euro kan dalam tengahnya hijau tuh. Iya benar. Ini hitam udah full. Iya. Cakep sih. Dan ini adalah salah satu jok yang menurut gue paling enak didudukin ya. Iya, nyaman. Dia bentuknya gede gitu, jadi untuk mobil kayak gini nih pas banget nih. Sama duduk, enak didudukin nih. Menurut gue nih, salah satu jok yang enak didudukin nih si Recaro SPJJ ini. Si bracket custom ya berarti ya? Bracket masih custom. Setir nggak ada ganti? Setir paling cuma nambah additional pedal shift-nya, soalnya kan yang masuk sini nggak ada pedal shift mas. Itu, paling perintilan kayak pedal shift, itu gua beli part ori Mark X dari Jepang, sama buat kakinya itu juga ganti yang aluminium. Itu ikutin yang kayak RDS juga di Jepang speknya. Perintilan-perintilan yang menurut gue perlu ya, yang kayak gitu-gitunya ya gitu. Iya, biar lebih manis aja. Iya, lebih manis, lebih enak dilihat. Iya, lebih enak. Iya kan? Nah, yang gue menarik ini adalah kayak kakinya teman-teman. Selanjutnya kayak kaki. Kalau kayak kaki apa aja yang udah diganti? Sebenarnya masih ya cukup basic sih, paling ya kayak ganti velg, ban, rem depan, sama suspensi, sama ada camber kit. Dari suspensinya dulu. Ini suspensi pakai apa? Ini pakai ISC coilover dari ISC Stanslab.
Terbaik itu kok. Soalnya di mobil satu lagi Daily juga pakai ISX. Iya. Bisa pesan lewat saya ya teman-teman ya. Oh ini pakai ISC ya? Iya, waktu itu soalnya dulu pernah pakai Tain juga, beli dari teman second, murah sih dapatnya. Tapi ya cepet jebol waktu itu. Ya mungkin karena second ya. Iya, terus sempet pakai per custom dulu sambil nunggu ISC, tapi udah pakai ISC ini udah nyaman banget sekarang, udah enak. Maksudnya sporty tapi masih dailyable banget gitu loh. Personally dari gua gitu. Cakep. Nah, kalau ngomongin masalah camber kit, ini pakai camber kitnya di depan, belakang atau depan doang atau belakang? Sebenarnya baru depan doang Mas, nih pakai hard race juga. Belinya di Stand Safe juga waktu itu. Oh iya, dia ada semua ya jatuhnya. Ini pakai pakai camber kit depan. Iya. Karena belakang nggak perlu. Atau belakang gesrot nggak? Belakang keserotnya makanya juga Oh, lagi belakang keserot. masih nabung buat beli camber kit belakang lagi. Iya, karena rear wheel juga ya, Betul, gitu. RWD juga, jadi lumayan agak beresiko ya kalau belakangnya, kalau gesrot ya. Ya udahlah, namanya juga apa, beauty spend lah. Kalau depan biar supaya enak beloknya. Iya, sama soalnya ini kan 265 Mas, jadi kalau nggak camber kit tuh gesrot. Oke. Nah, setelah suspensi, ngomongin masalah pengereman dulu nih. Pengeremannya pakai apa? Ini pakai Brembo 6 pot 6 pot? Iya, 6 pot. Ukuran rotornya? 355. 355? Oke. Ini velgnya ring? Ring 18. 18? Iya. 355, 18. Oke ya. Pas ya? Iya, pas alhamdulillah. Pas. Nah, ini velgnya pakai apa? Ini Advan GT Beyond Racing White. Cakep banget velgnya, gue suka banget nih velg ini. Gue suka banget karakternya panglimanya si Yokohama Advan ini memang ya dibuat mobil balap nih paling cakep sih ini. Iya. Velg ini velg. Sayangnya dia tuh nggak ada ring kecilnya, hanya ring besar dia. Iya, kayaknya kurang lebih minimum 18 deh 18 kalau nggak salah di bener. websitenya ya kalau nggak salah. Iya, gue sempat tertarik kemarin pas nyari velg buat Panda. 18 Jack. Jangkung mobil gue ya kan. Tapi ini adalah salah satu velg yang paling gue suka. Yokohama Advan GT. Advan GT Beyond. Advan GT Beyond. Iya, jadi Advan GT yang paling baru. Oke. Speknya 9,5 ET 29 rata. 18, 9,5 offset 29 rata. rata. Ini phase berapa ya? Phase 4. Iya, concave 4 Mas, betul. Phase 4 ya? Iya, concave 4 betul. Gila. Cedoknya sih bukan main. Tapi jadinya si lubang bautnya jadi nggak terlalu dalam. Iya, benar. Iya kan? Kalau offsetnya lebih kecil lagi, ini bisa cedok abis itu cedok abis itu dalamnya juga set turun. Tapi ya kalau di sini kayaknya nggak nolong ya. Iya. Gitu. Bahannya pakai apa? Ini Advan Neova AD09. AD09. Ini Iya. yang paling baru Advan Neova-nya. Iya, betul. Kalau menurut gua Advan Neova yang ini terlihat lebih kurang agresif dibanding AD08R. Itu gue setuju, iya. Bener gak sih? Betul. AD08R kan lu ngeliatnya yang kayak wah api-api ini mah AD08 nih. Iya, benar. AD08R. Tapi lu pernah ngerasain AD08R? Udah pernah Mas waktu itu di mobil teman. Bedanya apa sama ini? Kalau ini persis sih menurut gue lebih empuk ya. Oke. Lebih empuk. Lebih empuk. Sama di hujannya sih nggak pakai ngebut, tapi kayak di hujannya tuh lebih grip aja sih menurut gua ya. Karena dia asimetris ya, kanan kiri ya, beda ya. Iya, dia juga katanya di websitenya juga katanya improve buat wet gripnya, makanya dia nggak seagresif yang Betul, ada 08. betul. Karena kan ini adalah salah satu bahan hybrid. Bisa dibilang buat daily di sini oke, buat race juga oke. Iya. Tapi kebanyakan emang di sini orang buat daily sih. Iya. Di sini doang. Pakai Yokohama Advan. Itu buat daily. Buat ngeceng aja, yang penting ban tampaknya cakep nih gitu. Karena kan si AD08 itu si Yokohama itu terkenal dengan tapak-tapaknya gitu. Pas ngelihat AD09 ini keluar, kok tampaknya nggak seagresif pendahulunya gitu. Iya, Ternyata benar. ya memang mereka itu mengembangkan si teknologinya supaya di hujan bisa lebih enak. Sidewall-nya sih masih dengan karakternya si Yokohama Advan ya. Kotak banget. Ini lebar berapa? 265 265 35 rata. rata. Pantes depannya mesti pakai camber kit ya. Iya betul Mas. 265 Jack di depan. Nah, kalau untuk ngomongin masalah kaki-kaki si buat apa ya ngomongnya? Sasis tuning ya. Apa reinforce-nya ada nggak?
Paling sih ini baru yang Cusco di kap mesin doang sih mas. Apa? Cusco strut brace. Oh, strut bar, oke. Yang tower depan. Iya. Belakang? Belum, itu emang tapi rencana gue pengen ganti anti roll bar depan sama belakang pakai Cusco, sama nanti di bagasi juga pakai Cusco. Itu plan ke depan pelan-pelan update. Iya, tapi kalau gue lihat ini barangnya Jepang semua ya. Memang lo mengitukan dengan Jepang semua atau gimana? Iya, gue pengen sebenarnya gue kalau boleh izin sharing ya, gue tuh pengen ada ngasih lihat ke orang-orang tuh bahwa mobil Wibu gini tuh bisa proper JDM juga gitu loh. Iya benar. Itu yang sorry, gue potong. Wibu apa sih itu Wibu? Gue juga pernah dengar. Wibu tuh apa Wibu? Wibu basically yang suka anime gitu lah mas. Oke. Kan Wibu itu orangnya atau apanya? Orangnya. Orangnya yang suka anime. Iya, gitu. Jujur gue juga suka. Jujur gue suka, tapi hanya beberapa ya animenya. Jadi kalau ada karakter yang kayak gini gue nggak tahu. Aman-aman. Tapi gue suka. Menurut gue anime itu bukan kartun, beda dengan kartun anak-anak gitu. Ya, betul. Jadi gue suka, jujur gue suka gitu. Tapi kalau tidak mendalami gitu. Tapi gue suka. Jujur. Nah, Wibu itu orang yang suka anime. Iya, gitulah. Oke. Die hard fans atau suka aja? Ya dari casual ke die hard bisa dibilang Wibu lah. Kalau gampangnya gitu. Oke. Jadi lo mau membuktikan kalau iya sih, gue setuju dengan statement lo itu. Mungkin kadang-kadang dengan gaya seperti ini, ini mah mobilnya nggak proper atau apa. Sebenarnya nggak begitu juga sih teman-teman. Tidak dilihat dari situnya doang juga sih. Buktinya ini mobil tetap terlihat cakep dengan barang-barang yang cakep juga. Iya betul. Gitu. Dan lo membuktikan itu dengan setelannya. Jadi waktu pas gue di MD sih teman-teman, gue ngeliat mobil ini dari jauh, terus gue samperin. Anjir, ini partsnya oke juga nih dengan yang gue lihat ya, dengan yang gue lihat gitu loh. Pas gue lihat, oh iya benar, setelannya pun menurut gue cakep. Terus pas sebenarnya gue udah ngobrol masalah ini di MDC ya. Iya. Gue pengennya barangnya Jepang semua karena mobilnya bergayanya seperti ini gitu. Ngomongin masalah konsep, ini sebenarnya udah cocok banget, udah pas konsepnya. Jadi kalau ngomongin yang tadi gue bilang gaya nggak ada yang salah, cuman beda aja. Betul. Beda konsep aja, beda pandangan aja gitu. Setuju. Dan biasanya yang bilang jelek itu sebenarnya bukan ngomong jelek tuh, tapi tidak biasa dilihat sama mata. Iya, karena mungkin culture baru kali ya, atau Iya. aliran baru lah mungkin. Jadi kayak, enggak, gue kayak gitu. Karena nggak biasa aja. Nanti lama-kelamaan sudah biasa dilihat, oh ya bagus juga ya, bagus sih, kayak mulai Adaptasi. Iya, adaptasi, bener. Tapi nggak apa-apa. Inilah salah satu yang gue suka. Biar modifikasi di Indonesia, mobil cakep di Jakarta, di Indonesia, itu masih banyak yang berlaku. Jadi kalau yang gayanya gitu aja bosen juga. Iya. Jadi kalau dia kayak gini jadi lebih berwarna gitu. Jadinya modifikasi di Indonesia tuh ada warna-warnanya lah. Iya, gitulah bisa Dan dibilang. mudah-mudahan gue bisa ngeliat mobil kayak gini bergaya seperti ini ada di event-event Amin. kayak di Elite Showcase. Mudah-mudahan ya nanti kalau misalnya ada di Elite Showcase silakan ajak teman-temannya supaya kan biasanya kita ngundang orang luar. Benar, orang luar itu juga bisa ngeliat kalau ada culture seperti ini di Indonesia gitu. Jadi nggak usah yang kayak gue thanksin pakai mobil kayak gini. Sebenarnya nggak, mobil ini sudah dibuktikan kalau mobil ini cakep secara konsep dan eksekusinya. Menurut gua ini adalah salah satu mobil yang cakep gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin dengan suka bergaya kayak gini nggak usah malu. Ini betulnya cakep mobilnya, ya kan? Silakan aja. Ini kan modifikasi kan kayak lo lagi ngelukis satu hasil karya. Jadi ya patut lo pakai dengan bangga sih. Betul mas. Tapi pernah nggak lo diomongin sama orang gini, kenapa sih lo mobilnya nggak clean aja? Kenapa sih? Kayak, ini pengalaman aja ya gitu. Kenapa lo pakai stiker kayak gini sih? Tapi dengan kayak bagusan A. Yang gue benci dari orang Indonesia itu adalah dia nanya abis itu kenapa lo nggak kayak gini gitu. Menurut gue kalau lo mau gituin ya mobil lo aja, mobil orang nggak usah gitu. Lo cukup untuk menghargai karya orang. Sampai di situ aja selesai. Tidak menggurui ke kayaknya lo bagusan kayak gini. Kalau lo ditanya menurut lo bagusan mana, lo boleh jawab. Tapi tidak kayak tapi ini bagusan kayak gini. Itu menurut gue sih kurang fair sih menurut gue. Iya, boleh setuju juga sih. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka menggurui, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Lo kalau itu menghargai aja kendaraan orang. Iya cakep selesai. Kalau dia tanya, kalau lo gimana?
Kalau gue sih gini, tapi belum ditanya udah nyanyi. Itu yang salah tuh. Ya. Gitu. Gitulah. Nah, kalau boleh pengalaman nih, ada nggak yang komen gitu atau yang kayak gimana tentang apa atau cerita menarik saat lo pakai mobil ini? Ada aja sih mas, pasti kayak dulu kan yang gue bilang kan, gue dulu pernah yang setup clean kan, lo ngapa nggak clean lagi sih gini-gini, tapi ya gue jawabnya lebih gampang gini sih, kayak karena gue passion dan gue sayang banget sama Kobo ini. Gue pengen memberitahu ke orang-orang kalau ini Dillon yang beneran gitu loh. Ini Dillon di mobil tuh gini, ini like this is my personality. Oke. Karena gue juga pengen lebih banyak orang tahu di dunia otomotif di Indonesia kayak ini ada namanya Kobo Kanero gitu loh. Jadi gue bukan marketing ya, tapi kayak karena gue cuma pengen sharing passion gue aja. Jadi sayang banget sama Kobo lo. Iya, gue tau Kobo Chan doang lagi, gue nggak tahu nih Kobo gini. Ya sebenarnya intinya gitu sih Bas, kayak emang pasti banyak yang nanya gitu, kenapa lu nggak mobil clean aja sih, simple aja, tapi ya gue balik lagi kayak ini this is the Dillon that I want to show people gitu, dan gue nggak malu gitu loh, dan karena emang gue passionate banget sama Kobo ini, gue juga sayang banget sama dia, jadi kayak ini gue mau kasih tahu ke orang-orang, gue sayang sama Kobo, gue passionate sama Kobo gitu loh, this is her car gitu, kurang lebih kayak gitulah. Iya. Tapi kalau cerita lucunya, pernah nggak sih cerita lucu ditanya-tanyain sama orang yang mungkin nggak ngerti atau apa gitu dengan pakai mobil? Iya sering, kayak kemarin kan kebetulan gue display di Transmegraha kan, kayak ada aja om-om nanya, ini kenapa di stiker gini, ini cat atau apa gitu, atau kayak banyak kayak ya apa keluarga-keluarga pengen foto-foto gitu-gitu sih paling. Ya berarti menarik kan sebenarnya kan? Ya Karena berbeda jadi menarik gitu. Jadi yang itu yang tadi karena tidak common gitu. Ya udah jadi pertama aja, jangan jadi suka ngikutin orang, jadi bagus, gue lebih appreciate dengan orang yang berani nyoba, bukan berani buat ngikutin. Jadi thumbs up lah buat lo Mas Dillon, dan mungkin teman-teman yang suka dengan gaya seperti ini ya lanjutin aja, mobilnya pun cakep juga, enak juga dilihatnya gitu. Tapi ya mungkin dengan beberapa orang yang suka clean ya itu selera ya. Betul, kita nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain selera orang lah, itu nggak bisa diatur lah. Ya, tapi kalau ngomongin masalah modifikasi, ini adalah salah satu culture modifikasi yang menurut gua menarik. Jadi makanya gua ngundang Mas Dillon buat gua wawancara, karena gua nggak tahu banyak masalahnya, tapi gua tertarik dengan gaya seperti ini. Jadi akhirnya tadi kita udah jelas ya, antara Itasha, Wibu, ya terus apa nih namanya karakternya? Kobo siapa tadi? Kobo Kanero, Kobo. Ya itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik silakan googling aja ya. gitu. Sama Mas Dillon, terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol di sini. Saya juga terima kasih Mas. Mudah-mudahan nih lebih luas lagi komunitasnya, terus jadi banyak lebih gampang diterima juga sama industri otomotif di Indonesia. Amin. Thank you Mas Dan Iswan. salah satu ini adalah salah satu culture yang memang mudah-mudahan bisa lebih berwarna modifikasi Indonesia dengan gaya-gaya seperti ini. Gitu. Amin. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan buat teman-teman juga yang lagi cari official merchandise dari Dillon Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dillon Indonesia. Oh iya Mas Dillon, gue lupa lagi nih pertanyaan terakhir deh. Oh iya. Maaf ya teman-teman ya, nih lupa nih gue nih. Nextnya mobilnya mau lo jadiin kayak gimana? Gue sebenarnya ada dream, karena kan Kobo kan basicnya biru. Oke. Gue ada dream, gue pengen repaint mobil ini full ke ultrasonic blue-nya Lexus. Jadi biru nih basicnya? Basicnya biru. Stikernya pun lo ganti kan? Stikernya nanti V3 artinya, version 3.0-nya. Oke. Buat teman-teman yang penasaran, langsung follow aja Instagram Mas Dillon, nanti gue tunjukin sini buat tahu perkembangan atau update dari mobil Mas Dillon. Terima kasih udah nonton, terima kasih banyak Mas Dillon, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.